Diperlihatkan di suatu tempat, Istana Tianzuan terletak di daerah terpencil di ujung paling utara Kekaisaran Tianlong. Terdapat ada suatu istana diselimuti salju dan dingin yang bernama Istana Tianzuan dan dibangun di atas gunung yang tertutup salju. Tempat ini memiliki warisan ratusan tahun. Lalu ada hampir 1000 murid di istana. Kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Masing-masing dari mereka sangatlah cantik. Lalu diperlihatkan di sudut istana Tianzuan, ada seseorang yang berlatih keras. Seorang pria yang bertanya pada dirinya sendiri, tidak bisa berkultivasi tanpa blood key. Lalu ia melanjutkan latihannya lagi. Ia pun merasa dirinya tidak berguna. Ini pasti hanya karena aku tidak berusaha. Tetapi semakin ia berusaha, dia semakin capek. Lalu ia melihat ke langit. Sudah, aku tidak tahan. Dari belakang ada suara. Tuan muda, mengapa Anda berkultivasi lagi? Ini hanya akan menyakiti diri Anda. Ternyata pria itu adalah tuan muda. Pria itu berdiri dan berkata, Kak Ziolian, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin menggerakkan tubuhku saja. Wanita itu yang bernama Ziolian menjawab, Anda adalah tuan muda dari istana Tianzuan kami. Anda tidak bisa melakukannya jika Anda tidak memperhatikan tubuh Anda sendiri. Tuan istana meminta saya untuk membawa Anda ke aula utama. Beliau akan sangat khawatir jika melihat Anda seperti ini. Ternyata pria ini adalah sebuah tuan di istana. Pria itu berkata, Kak Ziolian, tanpa blood key apakah aku akan mati jika terus berkultivasi? Tapi meski begitu aku tidak akan menyerah. Lalu ia memotong pembicaraan. Ya sudah, marilah, tuan istana sedang menunggu kita di aula utama. Ketika mereka sampai di aula utama, banyak sekali murid perempuan. Itu dia. Kali ini apalagi yang telah ia perbuat? Ya, aku tidak paham mengapa tuan istana masih saja mengurus sampah ini. Itu semua karena bibinya. Jika tidak, sampah ini sudah dikeluarkan dari istana Tianzuan sejak lama. Ternyata pria itu dijelek-jelekan, dibully di istana ini, padahal dia tuan mudanya. Tuan muda itu tidak bisa berkultivasi sehingga dijelek-jelekan oleh murid yang lain. Seorang pria hanya bisa bersembunyi di balik seorang wanita. Pria itu juga berkata dalam hati, mereka tidak suka denganku karena aku adalah sampah yang akan mati kapan saja ketika aku berlatih seni bela diri. Alasan lainnya karena aku adalah putra dari tuan istana sebelumnya. Istana Tianzuan juga dengan jelas menetapkan bahwa tuan istana tidak dapat diizinkan untuk menikah dan memiliki anak. Ibuku telah melanggar aturan dan kabur dengan pria itu setelah melahirkanku, dan keberadaannya masih belum diketahui sekarang ini. Rupanya pria ini adalah seorang anak dari tuan istana terdahulu, yang sekarang tuan istana sudah digantikan oleh orang lain. Tetapi tuan istana itu tidak boleh melahirkan anak dan juga menikah. Tapi ibunya dia itu, tuan istana sebelumnya, malah melahirkan dirinya, sehingga ada masalah tentang kultivasi. Lalu ada seorang lagi yang berbicara dari belakang. Hei Tianyun, akhirnya kamu datang juga ya? Apa kamu diam-diam berlatih seni bela diri lagi? Ternyata pria itu bernama Tianyun. Kita panggil saja Tianyun. Diperlihatkan ada seorang wanita yang memanggil tadi. Dia adalah tuan istana saat ini yang bernama Si Zueyun. Kita panggil saja Si Zueyun. Ternyata Si Zueyun ini lebih bibi dari Tianyun. Dan Si Zueyun itu bertanya, Hei Tianyun, wajahmu terlihat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Tianyun menjawab, ya aku baik-baik saja. Lalu flashback diperlihatkan. Bibi ini dan aku tidak memiliki hubungan darah, tapi ibuku menitipkanku padanya. Dalam ingatan, Si Zueyun seperti kakak perempuan yang selalu melindungiku. Lalu Si Zueyun juga bertanya lagi, Hei Tianyun, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku tidak menyalahkanmu untuk berkultivasi, tapi kamu tidak boleh berlebihan. Jika tidak, kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Dan ia memberikan suatu hadiah kepada Tianyun. Ketika Tianyun membukanya, dia sangatlah terkejut karena hadiahnya adalah pil Dragon Blood, yaitu pil darah naga. Tianyun berpikir, pil Dragon Blood ini cukup berharga dan dapat mengisi kembali Blood Key. Ini pasti menghabiskan banyak biaya. Si Zueyun menjawab,
Ya, inilah pil Dragon Blood. Jika kamu mau, ambillah. Ini seharusnya bisa meningkatkan blood ki di tubuhmu. Ketika Tianyun menolaknya, ia dipaksa. Tidak yang salah memulihkan tubuhmu. Dan juga inilah hadiah kecil dariku, mengerti? Ambillah. Lalu ada seseorang yang berbicara padanya. Tuan istana, Anda kedatangan tamu dari sekte Tianling. Lalu kisah diceritakan. Di benua ini ada 5 tingkat kekuatan utama. Di tingkat kelima ada kerajaan dewa. Tingkat keempat, kekaisaran. Tingkat ketiga, pemerintahan daerah. Tingkat kedua adalah sekte. Dan tingkat pertama, istana. Sekte Tianling adalah tingkatan kedua. Di atasnya dari istana Tianzuan. Lalu si Zueyun menghampiri sekte itu. Dan ia berkata pada semuanya, "Hei Tianyun, sekarang kamu harus beristirahat. Kalau begitu aku akan menangani beberapa hal dulu. Semua murid, ikutlah denganku." Tianyun berpikir, sekte Tianling datang ke sini untuk memaksa istana Tianzuan dan menginginkan tempat untuk memasuki situs bersejarah. Ini semua salahku karena aku terlalu lemah. Aku tidak dapat membantu. Aku tidak dapat membantu istana ini. Dan ia pun kesal terhadap dirinya. Aku tidak tahu apakah pil Dragon Blood yang berharga ini dapat membantu memulihkan beberapa blood ki-ku atau tidak. Tetapi ada seseorang yang memanggil dirinya. "Hei!" Orang itu adalah murid luar dari istana Tianzuan yang bernama Fang Chen. "Hei tuan muda, bisakah kau memberi pil Dragon Blood itu pada kami?" kata Fang Chen. "Ya, sehingga kami bisa menerobos bagaimanapun. Pil itu tidak akan berguna bagimu, jadi sebaiknya kau memberikannya pada kami." Tianyun yang melihatnya kesal. Mereka adalah bajingan dari sekte Tianling yang datang ke istana Tianzuan kami dengan alasan berteman. "Fang Chen, bagaimana jika aku menolaknya?" Fang Chen marah. "Menolak? Apa kau lebih suka dipaksa? Apakah kau berpikir bahwa kali ini tuan istana dapat melindungimu? Kau itu hanyalah seorang sampah. Beraninya kau melawan kami." Tapi Tianyun kesal. "Kau akan mati ya." Fang Chen memberikan tinjunya. Kulihat kan sudah bosan hidup ya." Terlihat Tianyun sekali pukulan langsung jatuh bucat-bucat. Dilihat juga ada pil Dragon Blood yang jatuh dari kantongnya, yang membuat Fang Chen dan teman-teman lainnya itu sangatlah kegirangan. Ketika Tianyun menyadari bahwa pilnya jatuh, seketika juga itu Fang Chen mengambilnya. Tetapi Tianyun memegang tangannya dengan sangat erat. "Jauhkan tangan kotormu itu." Lalu Tianyun memakan pil itu dari lantai dan mengunyahnya. Ia membuat Fang Chen lebih kesal. "Kau benar-benar memakan pil Dragon Bloodku. Kalian bunuh dia ya untukku." Tianyun tidak punya jalan keluar lagi selain menghabisi mereka semua. Namun tiba-tiba sistem berbunyi. Sistem legend berkata, "Selamat kepada player. Yi Tianyun telah berhasil mengaktifkan Crazy Leveling System." Tentu saja Tianyun merasa terkejut. Suara apa itu? Dan apa yang telah terjadi? Diperlihatkan Fang dan yang lainnya menyerang Tianyun. Waktunya seolah-olah berhenti bagi Tianyun. Sistem legend berkata, player Yi Tianyun telah mendapatkan 1000 poin XP. Selamat player Yi Tianyun telah naik level dan mencapai tahap pertama dari ranah body refinement dan terus menaiki kultivasi. Lalu Tianyun bertanya-tanya, "Crazy leveling system player apa ini?" Lalu sistem berkata lagi, "Selamat player Yi Tianyun telah naik level dan mencapai tahap kelima dari ranah body refinement." Terlihat Yi Tianyun sekarang sudah menjadi kuat. Ia pun mendapatkan kekuatan dari sistem itu, lalu memukul Fang di depan mata semua orang. Fang Chen terjatuh dan semua orang berteriak ke Fang Chen. Ya, Yi Tianyun sekarang sudah mendapatkan kekuatan yang sangatlah kuat. Yi Tianyun berpikir, "Ini crazy leveling system kah?" Fang Chen yang tertonjok di sana bucat-bucat. Ia bertanya, apakah kau berada di tahap kelima dari body refinement?" Tidak mungkin." Ya, ranah kultivasi diperlihatkan, dibagi menjadi beberapa tingkat. Yang pertama ada body refinement, yang kedua ada spirit refinement, yang ketiga ada core condensation, yang keempat ada spirit core, yang kelima ada core transformasi, yang keenam ada void spirit, yang ketujuh ada spirit king, yang kedelapan ada sign king, yang kesembilan ada divine king. Sekarang Yi Tianyun masih berada di body refinement 5. Yi Tianyun bertanya, "Apa kau pantas membandingkanku dengan dirimu?" Ia berpikir, "Aku tidak menyangka pil Dragon Blood bisa meningkatkan begitu banyak." Fang di sana memohon ampun karena ia sudah tahu pastikan kalah. Ia minta dibiarkan pergi.
dan tidak akan menghalangi Yi Tianyun lagi. Yi Tianyun menjawab, "Ya, enyahlah kau. Kali ini aku akan memberikanmu kesempatan." Lalu Yi Tianyun pergi dan berbalik badan. Namun diperlihatkan, Fang yang marah malah mengambil pisaunya dan ingin menyerang Yi Tianyun di sana. Kalau begitu kau akan mati untukku." Yi Tianyun segera berbalik badan dan memukul dadanya sampai bunyi bek. Karena hal itu, Yi Tianyun kesal. "Berani sekali ya kau menyerangku lagi." Lalu pisau itu ditancapkan lagi ke tubuh Fang, yang dimana Fang tertancap pisau dan ditendang oleh Yi Tianyun hingga jauh. Terlihat mata Fang semuanya menjadi putih. Semua orang terkejut. Fang Chen, ya ketua geng mereka telah mati. Ternyata pisau belati itu ternyata beracun. Sistem mendeteksi. "Selamat, Anda berhasil membunuh Fang Chen, seorang murid sekte Tianling, dan memperoleh 300 XP dan 5 poin crazy. Selamat, Anda telah memperoleh teknik Eagle Claw, teknik Falling Feather Sword, dan pil pemulihan." Ya, ada yang masuk ke inventory di sistem itu, yaitu buku teknik Eagle Claw dan yang lain-lainnya. Lalu Yi Tianyun berpikir, membunuh manusia juga bisa dapat drop, seperti halnya saat membunuh monster. Ya, diperlihatkan sistem itu. Player Yi Tianyun, levelnya level 5, XP-nya 300 dari 1000, poin crazy-nya 5 poin, teknik kultivasinya tidak ada, dan skillnya Eagle Claw dan Falling Feather Sword. Skill divine-nya crazy model level 1. Sistem berbunyi lagi, "Selamat player Yi Tianyun karena berhasil mengaktifkan karakter dan mendapatkan paket hadiah pemula. Apakah Anda ingin membukanya?" Yi Tianyun membukanya. Ternyata ia mendapatkan 10 kali kartu XP berlaku selama 1 jam, 2 pil pemulihan, dan paket hadiah pemula level 5. Lalu Yi Tianyun melihat ada namanya Crazy Mode. Dia memencetnya. Ketika sistem berbunyi, Crazy Mode dapat meningkatkan efek apapun sebanyak 2 kali, termasuk alkimia, minum pil, menyerang, berlatih, mendapatkan XP. Yi Tianyun sangat senang karena dari skill itu saja bisa mendapatkan efek 2 kali lipat di semua bidang. Ya, efek latihan bisa berlipat ganda, dan begitu pun dengan efek lainnya. Ini berarti jika makan 1 itu sama dengan makan 2. Tapi ia melihat ke sistem lagi. Tunggu sebentar, Crazy Mode mengkonsumsi 1 crazy point per menit. Ya, sekarang Yi Tianyun mempunyai 5 poin, yang artinya cuma 5 menit dong bertahan. Yi Tianyun berpikir, hadiah ini yang aku dapatkan juga dari membunuh Fang Chen terlalu sedikit kalau dianggap seperti ini. Lalu ia melihat Fang Chen. Ternyata Fang Chen benar-benar meninggal. Banyak sekali bawahannya yang berkata Fang Chen telah mati. Dan ia berkata, Kau yang membunuh Fang Chen." Namun Yi Tianyun menjawab, "Aku yang membunuhnya. Jika dia tidak ingin membunuhku, aku tidak akan melakukannya." Tetapi kita diperlihatkan tuan istana yang telah sampai dan datang. Apa yang terjadi di sini?" Dan semua orang melihat kejadian itu. OMG, Fang Chen kenapa? Diperlihatkan Fang Chen telah mati tertusuk oleh belati. "Master istana sih, apa yang telah terjadi?" Mereka semua saling mengobrol. Lalu diperlihatkan juga ada murid sekte Tianling bernama Fang Yun. Itu adalah kakaknya dari Fang Chen. Lalu depannya ada tetua kedua sekte Tianling bernama Zhao Huolong. Kita panggil aja dia Zhao. Fang Yun melihat adiknya mati, terkejut lah bukan main, dan dia langsung menghampirinya. Fang Chen, adikku, dia sudah mati." Dan dia langsung menengok ke Tianyun. Pasti kau yang telah membunuh adikku ya?" Tianyun tertawa. "Mereka ingin merampok pil Dragon Bloodku. Karena aku tidak mau memberikannya, lalu mereka mulai menyerangku. Jadi aku bela diri saja." Namun bawahan dari Fang Chen, ia malah berfitnah. "Kami tidak merampok pil Dragon Bloodnya, itu fitnah. Kami hanya lewat, lalu dia tiba-tiba mendekat dan melukai kami." Ya, mereka semua malah berbohong. "Benar, itu benar, kami hanya lewat." Dan dia berkata bahwa ini adalah wilayahnya, lalu menyerang kami. Kami bahkan tidak membalasnya. Mendengar itu, Zhao kesal. "Bagaimana murid-murid kami merebut pil Dragon Blood-nya? Master Istana Si, Anda wajib memberi kami penjelasan." Ya, kami membiarkan murid-murid kami bergabung dengan Istana Tianzuan untuk tujuan kultivasi, dan juga ingin memperkuat hubungan kita. Saya tidak berharap bahwa ini yang kami dapatkan." Fang Yun yang marah, ia kesal sekali. "Kau telah membunuh adikku dan aku ingin melawanmu dalam duel hidup dan mati." Zhao juga kesal. "Ya, kita telah berhubungan cukup lama, dan seperti yang kami katakan sebelumnya, karena awalnya kami tidak menyentuhnya, kami seharusnya tidak dihukum. Sekarang karena kau yang telah melukai murid-murid kami dan membunuh Fang Chen, tidak mungkin untuk membiarkan ini begitu saja. Jadi kami milih duel yang adil, dan kami milih dia sebagai wakil dari istanamu." Si Zueyun di sana melerainya. "Dia bukan lawan yang tepat, silakan pilih murid yang lainnya." Namun Zhao kesal. "Master istana, dia memang bukan lawan yang tepat.
tapi dia telah menantang otoritas sekte Tianling kami. Sepertinya Anda sedang mencoba untuk memprovokasi hubungan antara faksi kita ya? Si Zueyun menjawab, tidak, siapapun dapat bertarung dengannya kecuali Tianyun. Dan Tianyun di sana memikirkan, karena selama ini dia sering dibully di istana Tianzuan. Lalu Zhao berkata lagi, jika saya ingat dengan benar bahwa dia seharusnya putra dari master istana sebelumnya ya. Katanya darah Qi-nya cukup tidak baik dan dia bisa mati kapan saja. Tidak heran bahwa master istana tidak ingin dia berpartisipasi. Tetapi sekarang dia telah menantang otoritas sekte Tianling kami. Sekalipun dia sampah, kita harus membuat contoh untuk yang lainnya. Namun si Zueyun malah menampol dan menampar pipi dari Zhao, yang membuat semua sekte Tianling kesal. Master istana, apa maksud ini? Apakah Anda ingin memulai konflik antara dua faksi hanya untuk sampah ini? Si Zueyun berkata, aku sudah mengatakan kondisiku, bukankah tetua Zhao mendengarkannya? Dan jika Tianyun sampah, lalu apa sebutan bagi 3 orang yang terbaring itu? Lalu Zhao berdebat dengan si Zueyun di sana. Ya sudah, jika dia tidak bersalah, maka izinkanlah dia untuk bertarung. Si Zueyun di sana tetap tegas. Dia tidak memberikan Tianyun sebagai perwakilan untuk bertarungnya. Bisa pilih yang lainnya. Tianyun yang berada di perdebatan itu, ia menyadari kekuatan dari seseorang kultivator di ranah core condensation sekarang telah terbangkitkan. Lalu diperlihatkan juga banyak orang-orang yang sudah mengeluarkan aura kultivasinya. Ada dari istana Tianzuan dan juga ada dari sekte Tianling ingin bertarung. Mau tidak mau, Tianyun berkata pada mereka, aku akan bertarung dan mewakili istana Tianzuan kali ini. Mendengar pernyataan itu, semua wanita dari istana terkejut bukan main. Diperlihatkan juga sistem mendapatkan quest baru, kalahkan para murid yang diajukan oleh sekte Tianling dan pimpin istana Tianzuan menuju kemenangan. Ya, sekarang Tianyun mempunyai quest itu. Pimpin istana menuju kemenangan, dan persis dengan apa yang aku inginkan. Lalu diperlihatkan juga ada rewardnya, tentu saja rewardnya mendapatkan 10.000 poin XP, 100 tile emas, dan 1 divine armor common. Di sana ia merasa rewardnya cukup menarik, tapi tidak semenarik itu, karena harta yang didapat tampaknya berkualitas terlalu rendah. Ya, kita diperlihatkan tingkatan senjatanya. Baik senjata ataupun harta di dunia ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada common, yang kedua sacred, yang ketiga soul, yang keempat spirit, dan yang terakhir dan yang paling kuat adalah divine. Tianyun berpikir, namun sebagai quest utama, reward questnya sangat rendah. Tapi kurasa itu normal sih, karena ini quest pertama. Zhao berkata, baguslah, tampaknya semoga semua pihak telah setuju dan master istana tidak masalah kan? Namun master istana menjawab, Tianyun jangan berbicara yang tidak-tidak ya, ini bukan sebuah candaan. Namun Tianyun menjawab, jika aku tidak berpartisipasi, apakah aku masih bisa disebut laki-laki? Dan ia berteriak, tolong percayalah padaku untuk menerima pertarungan ini. Dan akhirnya master istana si Zueyun menerimanya dan menyetujuinya. Ia membuat Zhao tertawa. Sampai jumpa di arena setengah bulan lagi dalam duel hidup dan mati. Terlepas dari mau itu hidup ataupun mati, Tianyun menjawab, ya tidak masalah, apapun yang terjadi padaku dalam duel ini, jadi berhentilah memberi masalah pada istana kami. Zhao yang melihat itu sangat sinis. Menarik, ini tentu saja akan menjadi kuburanmu. Dan Zhao membawa semua orangnya pergi dari situ sekarang. Tetapi Fang Yun malah memukul Tianyun. Dan dia berkata, ingatlah, siapkan peti matimu ya. Lalu mereka pergi dari sana. Lalu si Zueyun juga berkata pada semuanya untuk bubar. Lalu kita diperlihatkan murid-murid dari istana. Si para wanita itu malah menjelek-jelekan Tianyun. Sampah itu benar-benar membuat masalah. Intinya dia terlalu arogan menyetujui kompetisi itu. Terlebih dia tidak memiliki kemampuan apapun. Meskipun dia cukup beruntung untuk membunuh Fang Chen, tapi Fang Yun tidak bisa dibandingkan dengan Fang Chen. Lalu kita diperlihatkan ke Tianyun lagi. Tuan istana berkata, jangan memaksakan dirimu, tidak masalah jika kalah, selama kamu hidup semuanya akan baik-baik saja. Namun Tianyun menjawab, apa Bibi tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu, tapi itu semua harus sesuai dengan kemampuanmu. Jika tubuhmu... Namun Tianyun menjawab dan menyelaknya, aku akan menang. Dan bahkan jika aku mati, aku tidak ingin hidup dengan berlutut. Izinkan aku bersungguh-sungguh ya. Dan aku tidak ingin bibiku dikritik lagi. Aku juga tidak ingin bibiku dianiaya lagi. Mendengar itu, si Zueyun di sana tersentuh hatinya. Dan ia berkata, bocah bodoh, apa yang kamu bicarakan? Sambil menangis. Dan Tianyun membersihkan air matanya. Betapa bodohnya ya kamu. Bahkan tidak jauh lebih tua daripada aku. Kamu juga bahkan bisa memanggilku adik kok, jawab Tianyun.
Dan itulah untuk alur baru kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Bagaimana menurut kalian, apakah alurnya bagus atau dilanjutkan? Kalau Mimin sih menilai ini alurnya bagus banget ya. Jadi kemungkinan besar akan dilanjutkan. Apakah kalian suka dilanjutkan atau tidak? Komen aja di bawah. Dadah semuanya, bye-bye.